Bapak nggak tahu ya, Al-Quran yang tersebar di Indonesia, ya, siapa yang nyetak? Siapa yang nyetak? 90% yang nyetak Al-Quran itu non-Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Al-Fatihi Al-Khatimi Al-Nasiri Al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Seluruh hadirin dan hadirat, bil khusus kepada para masyayikh, para ustaz, para kiai, guru-guru kita semua, dan seluruh orang tua kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat Ciganjur, khusus bil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Berlandes Magusin Arsi MPD Manta'anallahu biduri umrihi. Seluruh guru-guru kami dan seluruh guru Ma'had An-Nurani di Tahfidil Quran wal Ulum, begitu juga para santri. Insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, guru-guru kami, orang tua kami yang di depan, mohon maaf saya duduk agak tinggi karena kalau duduk di lesehan tadi kayak Umar Husin nggak bisa, berdiri juga nggak bisa, terlalu banyak karena ini lutut saya sudah berapa kali dioperasi. Makanya ada beberapa masjid saya mundur, tidak bisa menjadi khotib karena paling tidak saya suruh berdiri 20 menit atau setengah jam. Kalau saya khutbah sambil duduk ramai. Dulu ada fatwanya ke Kuroy lagi dulu itu. Saya tunggu fatwanya nggak keluar, maka saya minta ke masjid. Sementara ini saya nggak bisa khotib terlebih dahulu. Ya, jadi alhamdulillah, saya sengaja tadi saya dengerin Umar Husin, bukan saya nggak dengerin, saya dengerin di atas ikut ngaji. Tapi perlu informasi, yang sakit cuma lutut ke bawah, lutut ke atas Alhamdulillah sangat sehat. Kemarin saya diurut di sepak panjang, capek banget. Terus saya bilang, ini jangan diurut, oke. Terus dia bilang, waduh, Ustaz masih bagus, kayaknya masih kenceng semua ini. Yang biasanya saya kasih tukang urut 300.000, kali ini saya kasih 750. bilang mudah. Karena informasi lebih bagus. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin dan hadirat, alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan berkah. Karena tempat ini alhamdulillah melahirkan puluhan penghafal Al-Quran. Kemudian
Saya merasa terhormat LPMA masih memberikan kepercayaan untuk ditempatin Nurani ini sebagai majlis LPMA pada hari ini. Ajang silaturahim. Alhamdulillah kita kumpul semua ini, dari RW kumpul, RT kumpul, ulama-ulama kumpul. Kalau kayak gini kan nggak kumpul-kumpul kita ya, nunggu lebaran ya. Masa kita silaturahmi cuma sekali setahun sih? Alhamdulillah dengan majlis ini terjalin silaturahim yang jelas hikmahnya banyak sekali. Kedua, kita ngaji. Tradisi yang kayak gini, walaupun bagaimana dunia kiamat, ngaji seperti ini kita harus pertahankan. Kemarin sempat saya ke Syria 1 minggu. Sebenarnya cuma saya ada schedule agenda di Syria itu cuma 2 hari. Tapi karena ada pengajian talati untuk mendapatkan sanad-sanad, saya perpanjang, saya rubah tiket, saya hangusin tiketnya apa-apa. Saya bilang ini lebih berharga dari segala-galanya. Coba perhatikan. Alhamdulillah di Ciganjur ini masih kita ngaji talaki seperti ini. Saya bukan anti IT kemajuan atau teknologi, tidak. Tapi saya katakan belajar dari Chef Ye Google ya, itu tidak bisa dipertahankan. Sering saya katakan terjadinya kekacauan kepahaman ini karena kitabnya sekarang ini bukan pakai kitab kuning lagi, tapi kitabnya kitab Google. Bukan dengan Kiai dan Buya lagi, tapi Buya dan Syekh Google. Bukan tidak, saya bukan Google, tapi untuk hanya memberikan petunjuk saya, tapi untuk mengamalkan, memegang konsekuen terhadap apa yang dihasilkan, saya tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Tetap saya harus minta kepada diri. Al-Quran ada sampai detik ini tidak satupun ada terjadi perubahan. Kenapa? Karena talaki dari seorang santri ke guru, guru ke guru, guru ke guru, sampai tabiin, sampai tabiin, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Rasulullah, melalui malaikat, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sampai detik ini yang kita hafal, yang kita baca, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, itu sampai detik ini karena hasil talaki. Alhamdulillah ini hadis dinikmat, la fahar bukan sombong Pak. Al-Fakir alhamdulillah di Madinah hampir 5 tahun. Pagi kuliah, sore sampai malam isya ngaji di Masjid Nabawi. Saya pernah mampir ke Al-Azhar. Saya kalau ke Al-Azhar biasanya bulan begini nih mestinya saya di Al-Azhar. Saya ngaji di masjid talaki, ngaji kayak tadi seperti Kemal Usul. Saya ke Maroko, program pasca sarjana S2, S3, kan keren banget itu. Tapi tidak, tetap saya ngaji di emperan, ngaji di kursi, ngaji di atas tikar dalam kondisi dingin apapun. Karena apa? Karena saya berpikir talaki dengan seorang guru, beda dengan kita. Maka itulah pentingnya kita ngaji talaki tradisi seperti ini. Maka yang ingin saya sampaikan, LPMA kudu kita dukung. LPMA sangat bermanfaat. LPMA sebagai benteng akidah ahli sunnah wal jamaah di Ciganjur. Biarkan
Ciganjur ini menjadi kota metropolitan, tapi kita punya wadah untuk mempertahankan akidah ini. Suatu kasus contoh sekarang ini, terjadi pembakaran dan penghinaan, merobek-robek Al-Quran. Kira-kira kita marah nggak? Marah nggak? Kira-kira itu orangnya tahu-tahu di Ciganjur. Kira-kira kita apain? Kita boleh emosi, tapi saya cuma mengambil hikmahnya saja. Saya terima kasih saudara-saudara kita pergi demo di depan kedutaan Swiss. Boleh kita caci maki, kita dalam panggung mencaci maki, ini tindakan tidak baik. Betul, itu bagus. Harus kita punya giroh. Tapi tahukah kenapa mereka membakar Al-Quran? Bukan yang dibakar itu cuma hanya sekedar kertas. Jangan-jangan kertasnya juga made in China. Betul. Bapak nggak tahu ya, Al-Quran yang tersebar di Indonesia, ya, siapa yang nyetak? Siapa yang nyetak? 90% yang nyetak Al-Quran itu non-Muslim. Gak tahu? Iya, gak apa-apa. Selama Kemenak punya lajnah tasmihul Quran, gak apa-apa. Alhamdulillah, banyak terjadi upaya untuk merubah tentang dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita masih ada ulama yang mentasbih. Jangan khawatir. Kenapa? Allah udah menjamin. Sudah ada garansinya, asuransinya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Penistaan terhadap Al-Quran itu dari semenjak Al-Quran turun. Minal marhalatil ula fi nuzulil Quran, terjadi sudah penghinaan terhadap Al-Quran, injak-injak Al-Quran. Yang suara, ahli syair, apaan itu Al-Quran? Nih saya bikin Al-Fil, Mahmud Al-Fil, Anfuhu Tawil, ya kan? Ini menyanyi Al-Quran. Tapi coba ketika Al-Quran turunkan lagi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfir. Bukan hanya mengandung keindahan di segi sastranya, iya, bukan indahnya asali, badiah, ada unsur keindahan, kenyamanan, tapi bukan hanya sekedar itu, dia mengandung sains. Iya, coba perhatikan, kalau tidak ada pendekatan sains, nggak mungkin akan bisa memahami soal fil. Bagaimana tidak? Memang di Arab ada gajah. Gajah itu di Indonesia, di Lampung. Gajah itu ada di Afrika. Kok bisa ada di sini? Kalau tidak pendekatan sains nggak mungkin. Karena kendaraan yang tercanggih di saat itu, dia akan menyeberang dari Yaman ke Mekah. Itu sudah teknologi. Al-Quran sudah berbicara. Padahal Nabi, kita sering mengatakan al-ummi, itu bukan penghinaan terhadap Nabi. Maka dalam sebagai orang lama menafsirkan ummi itu bukan berarti la yaqra wa la yaktub. Ini menunjukkan dia ummi karena dia nggak pernah makan bangku kuliah, karena bangku kuliah itu keras. Bukan karena dosennya bukan profesor, bukan dosennya doktor, bukan kiai, tapi siapa dosennya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikatakan al-ummi. Ini bukan penghinaan, tapi justru penyanjungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholawat, sholawat. Terakhirnya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Itu bukan penghinaan, tapi itu justru adalah pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya. Saya kembali mengatakan, karena itulah mereka membakar Al-Quran, karena dia tahu bahwa Al-Quran ini akan membongkar kejahatan mereka. Mereka dengan Al-Quran ini membongkar rahasia-rahasia mereka. Dia menganggap Al-Quran adalah ancaman bagi dia, maka dia bakar. Padahal pada hakikatnya bukan seperti itu. Boleh kita marah, tapi sebenarnya itu tidak pernah Allah adukan kepada Allah. Ada seseorang dari kelompok kita manusia hamba Allah, sebenarnya Allah adukan kepada Allah karena nggak mampu lagi untuk mendidiknya. Ingat dalam Al-Quran, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dicaci maki Al-Quran di saat hidupnya Rasulullah nggak pernah ngadu kepada Allah. Al-Quran dihina, Nabi tidak pernah mengadu kepada Allah. Tapi ada sekelompok sebenarnya perbuatan Allah ngadu kepada Allah. Siapa itu? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yaitu siapa? Orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Ini kira-kira menyinggung kita nggak ini? Semangat. Siapa itu mahjur? Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya dia menjelaskan orang yang nggak membaca Al-Quran. Sekarang kita nanya nih, hari ini nggak baca Quran kan? Nggak mau baca, nggak mau dengerin, ya, nggak mau baca, nggak mau dengerin. Ingat dalam Al-Quran Allah nggak mengatakan sami'ah, tapi istama'a, mendengarkan dan menghayati. Ya, idza sami'u idza quri'al Qur'anu sami'u wa istama'. Kalau sami' sambil mendengar, sambil ngerjain lagi yang lainnya, pekerjaan yang lain, itu namanya sami'ah. Tapi kalau tambah dengan tak istama'a, itu harus kita renungi dan kita mentadabburinya. Tilawah sebagian mufasir, orang yang tidak membaca Al-Quran selama sebulan termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah. Ya, ada yang mengatakan enggak, yang tidak khatam. Ini tidak ada khatam, itu termasuk yang diadukan oleh Allah, dikategorikan orang yang mengabaikan Al-Quran. Apa teknologi sekarang ini, saya mau nanya. Ini kita evaluasi aja kan ya. Yang namanya ngaji kan buat, yang namanya majlis taklim kan buat dikata-katain kan ya, buat kita telanjangi. Ini sama-sama, urusannya juga begitu. Sekarang saya nanya, punya HP semua kan ya? Saya aja pakai HP, tapi isinya materi langsung kan, ya kan? Sekarang kita nanya, jujur aja dah. Semenjak kita bangun, habis bangun, kira-kira yang dicari HP apa istri? Ya kan ya? Ini kemana-mana, jalan keluar, HP ketinggalan dicari, istri ketinggalan
kata ini, dia nyari lagi. Ya kan? Ayo, dari bangun aja. Coba lihat sampai detik ini yang punya HP berapa kali melihat HP? Terus dibandingkan aja nih berapa kali kita melihat lembaran-lembaran Al-Quran, ya kan? Apalagi kalau kita pasangkan ini bunyi HP, ya macam-macam kan. Kalau ada WA masuk bunyi, kira-kira langsung dibuka enggak? Ada yang nelpon langsung. Namun ada azan, nah ini sederhana ini, ya kan? Sekarang HP ini perlu riset ini. Dan ini berlakukan data-data. Ternyata di Indonesia pengguna terbesar itu HP adalah umur produktif, umur 20 tahun ke atas, umur 40, 50. Kira-kira Wan Rahman masih pegang HP enggak? Ya, tapi kan bisa dengar. Ya Allah, beliau subhanallah, malu kalau enggak beliau dalam kondisi udur nih. Ya Allah, masih ngaji. Makanya Abdullah Mu'akum itu kan ada hadisnya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa? Boleh nggak saya minta dispensasi? Dispensasi apa? Kan saya kalau ke masjid itu kalau siang, zuhur, asar, maghrib, isya masih boleh lah, masih banyak orang. Kalau saya kesasar ada yang nuntun ke masjid. Kalau saya kesasar, yang masalah repot ya Rasulullah kalau subuh. Jadi memang dari dulu zaman Nabi kalau subuh memang berat. Ya, lalu apa? Gimana kalau subuh saya nggak usah sholat jamaah, ya kan? Dan saya buta. Apa kata Rasulullah? La ajidullah rukhsah. Seorang buta, kata Nabi, saya tidak mampu memberikan dispensasi kamu kepada. Saya khawatir nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya Abdullah bin Maktum itu sekarang orang 3 juz Wan Abdurrahman. Ya, kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Tapi kan nanti ada pantunnya kan Wan ya? Oh, ada. Makanya pertama saya lihat ini ada Wan Rahman apa enggak ini? Ya kan? Nah itu. Nah, terus ya kita kembali ke mana? Waktu produktif. Ternyata 75% penduduk Indonesia itu semua itu dipakai memakai HP generasi yang produktif. Itu diperkirakan 135 juta yang punya HP. Yang punya HP itu produktif. Ya, yang 50 ke atas nggak usah dihitung dah. Ya kan? 135 juta yang punya HP. Namun berapa HP? Ternyata HP-nya itu 135%. Kenapa? Karena banyak yang satu orang punya 2 HP, punya 3 HP. Ya kan? Jadi bukan main. Jadi potensi kekhawatiran baginda Nabi, inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura 15 abad yang lalu, ternyata sekarang ini lebih dahsyat. Makanya kenapa kita marah ketika Al-Quran dibakar? Kenapa kita marah di saat Al-Quran disobek-sobek?
Kenapa kita marah ketika Al-Quran diinjak-injak, sementara sebenarnya kita ini mengabaikan Al-Quran, dan itu lebih daripada menginjak-injak dan membakar Al-Quran. Subhanallah. Ayo, termasuk di antaranya adalah kita tidak pernah sedikit pun mentadabburi Al-Quran. Ya, padahal salah satu di antaranya membaca, mendengarkan, dan mentadabburi ayat-ayat Quran. Kenapa? Sebenarnya jawabannya itu apa? Sesungguhnya orang yang yakin mentadabburi Al-Quran itu karena apa? Kaswatul qulub, kerasnya hati kita. Pernahkah kita melakukan contoh? Ya ayyuhalladzina amanu ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong dong hitung berapa nikmat yang telah saya berikan kepada kalian. Coba lihat, pernahkah kita mentadabburinya? Padahal kan sebenarnya sederhana. Ya Allah, dari pagi sampai sekarang sudah berapa oksigen, berapa tabung oksigen kita hirup? Ada dokter, satu tabung oksigen di rumah sakit berapa? Siapa yang pernah dioperasi? Ya, saya pernah juga dioperasi. Ya Allah, itu mahalnya. Ini namanya mentadabburi. Udara yang kita hirup, yang kita telan, dan yang kita keluarin. Loh, itu nikmat. Ayo di rumah sakit habis dioperasi, yang ditunggu apa tau nggak? Habis operasi, suster dokternya itu yang ditunggu apa? Berhasil atau tidak berhasil, apa yang ditunggu? Kentut. Yang dituntut kentut. Kalau nggak berhasil juga itu khawatir, ini nggak berhasil operasinya, ini gawat, bahaya. Ini bisa mengundang kematian. Akhirnya apa? Harus pakai obat. Dikasih obat yang murahan, nggak keluar-keluar juga, dikasih yang mahal. Ada 1 jutaan. Buat kentut aja 1 juta. Nggak usah 1 juta kita tadabburnya, udah 500.000 aja kentut. Sekarang saya tanya, berapa kali kentut sehari? Untung Allah nggak minta bayar. Tadabbur. Ya ayyuhalladzina amanu Qullaha katsira wasabbihu bukratan wa asila. Zikir kepada Allah. Sudah berapa kali kita zikir? Pada Allah mengatakan katsira yang banyak, wasabbihu berapa kali kita bertasbih? Bukratan wa asila, pada Allah menginginkan pagi dan sore, malam tetap harus bertasbih. Kalau ini nggak kita lakukan, kata ulama, inilah tanda-tanda qaswatul qulub, karena kerasnya hati. Kenapa? Innal mu'mina idza adnaba dzamban kana nuqtatun sauda. Orang yang senantiasa berbuat bergelimang dengan dosa, setiap dia melakukan dosa, maka ada satu nuqtah, ada satu hitam dalam hatinya. Sampai banyak sehingga dia tidak bisa lagi, akhirnya susah. Dia apain aja, ceramai aja, nggak masuk. Kenapa? Kaswah. Galauha, untuk membersihkan, melembutkan ini, menghilangkan karaknya ini. Kata Rasulullah, adalah dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok sih Sayyid, ya Rasulullah, kok saya lihat kamu udah uban? Ya kan? Ya, berarti kan umur 50-an lah, udah uban. Uban Rasulullah di saat itu ada 16 lembar uban Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu udah uban ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Syayyabatni suratul Waqiah.
saya membuat apa? Saya ini jadi uban karena mikirin surah Waqiah. Saya mikirin surah An-Naba. Saya mikirin surah Nazi'at. Saya mikirin Zalzalat. Idza waqa'atil waqi'ah. Terus laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun idza rujjatil ardu wa bussatil jibalu. Terus ini yang membuat saya ini beban, bukan karena utang, bukan karena kredit, bukan permasalahan anak yang membuat saya ini jadi beban, karena surah Waqiah bahwa ada kejadian yang sangat dahsyat. Ya, idza rujjatil ardu rajja, bumi ini akan dihancurkan, keluar semua benda-benda yang ada di bumi. Terus wa idzal jibalu wal jibalu idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busyatil jibalu bassa. Itu gunung ada di sini, gunung apa di belakang? Gunung sekarang itu berterbangan. Ini kemarin baru digoyang doang, itu iseng malaikat. Coba lihat, isengnya aja, coba lihat berapa ribu yang meninggal, berapa ribu, berapa ratus yang meninggal, dan berapa musibah yang menghantam Cianjur. Itu baru iseng. Kita takutnya bukan mainkan ya. Itu yang membuat Nabi itu ubanan. Coba lihat. Maka kata Rasulullah, ini saya langsung dengan hadis yang menarik. Seorang sahabat datang kepada Aisyah, Rasulullah, ya Aisyah radhiyallahu anha yang menunggu hadis ini, tolong ceritakan dong apa yang menarik terhadap diri baginda Rasulullah SAW. Lalu Aisyah diam. Apa ya? Semuanya menarik semua, tapi ada yang paling menarik. Suatu saat kata Aisyah, suatu saat itu giliran saya, Aisyah yang saya, Rasulullah yang saya. Ya udah kita, ya yang namanya berduaan di kamar ngapain emang? Ya kan, kalau usah dijelasin dibikin aja. Lalu istilah kalau sudah selesai begitu, di tengah asiknya Aisyah menikmati sekali dan apa? Ya Aisyah, kata tadi, perkenalkan saya al-laila ata'abbadu al-laila li rabbi. Boleh gak saya ini malam ini saya kepingin ibadah tahajud malam ini. Apa kata Aisyah? Wallahi la ahabbu qurbak. Saya ini senang kalau dekat dengan kamu Rasulullah. Saya kepingin senang seperti ini sampai saat pagi dah nggak apa-apa. Teman-teman bangga kayak gini ya Rasulullah. Tapi uhibbu ma sarrak. Tapi saya juga kepingin senang mencintai sesuatu, memenuhi sesuatu yang kamu inginkan. Ya Allah, kan romantis banget ya. Coba Nabi itu udah tua di saat itu, dengan istrinya masih romantis. Ini kan kayak kita ini kan ya. Ini hadis romantis banget ini. Ya kan? Wah, langsung masuk. Ayo enggak. Enggak. Dengan romantis. Lalu kata Aisyah, silakan wudhulah, sholat dan sebagainya sampai menangis terus. Menangis sampai air matanya berjenggot, sampai sejadahnya basah karena menangis Rasulullah SAW. Dan ditegur oleh Aisyah, ya Rasulullah, kamu kan udah jamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Iya. Apakah saya tidak patut menjadi hamba yang syukur? Saya tadi menangis, tahu enggak? Saya tadi menangis karena tadi ada ayat Al-Quran turun. Wailun, celakalah orang yang membaca Al-Quran walam yatadabbaruha.
orang yang membaca Al-Quran dan tidak mentadabburinya. Dia baca wailun, neraka wail bagi dia. Bantul ayat inna fi ikhtilafil laili wan nahar, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Coba bayangkan, Nabi mentadabburi, membaca, selalu mentadabburi. Di saat membaca tentang sifat-sifat surga, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dijadikan ahli surga. Di saat dia membaca surah An-Nar, neraka, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya membaca baik, mendengarkan Al-Quran baik, tapi yang paling penting juga adalah mentadabburinya sehingga bisa melahirkan kita mengamalkan Al-Quran. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Doakan Nurani ini senantiasa istiqomah untuk melahirkan ulama-ulama dan penghafal-penghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Masyarakat Ciganjur sudah banyak yang di sini dan alhamdulillah ternyata orang Ciganjur juga cerdas-cerdas. Ya, sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Ya, putranya Ki Abdullah, putranya Ki Samsudin, kemudian putrinya Ustaz siapa namanya? Lukman lagi ya, Al-Barakah, alhamdulillah hafal Quran. Dia dari sini hafal Quran, dia pindah ke pesantren lain, mau nyantri juga katanya, ternyata dia bilang kamu nggak usah nyantri, sekalian aja kamu jadi ustazah. Ya Allah, alhamdulillah. Terus ada lagi ini yang kemarin hafal Quran, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami istiqomah semuanya, ya, pesantren Nurani ini tetap dengan keunikannya menghafal Al-Quran. Ini saja dan saya ucapkan terima kasih karena diborong ini disuruh sambutan disuruh sambutan sebagai tuan rumah, disuruh ceramah juga. Saya cuma mau nanya ini, kira-kira panitia berapa ini? Ya. Ya udah, amplopnya ada nggak apa-apa di sini kalau dipikirin. Ya, dan terima kasih segala kekurangannya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Alhamdulillah yang penuh ini. Kemudian juga di belakang, alhamdulillah. Kemudian ada kita itu bagus ya. Saya merekomendasi ada seorang dokter masih muda, anaknya menulis tentang selawat nariyah, khasiat dan syarat-syaratnya. Makanya saya tulis rekomendasi itu. Saya rasa mungkin ada di panitia. Itu silakan yang ini. Itu penting sekali karena sanadnya itu jelas dan khasiatnya selawat nariyah dan bagaimana cara membacanya. Allah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.